Masyarakat awam otomatis taunya hepatitis ya hepatitis virus ya, mungkin hepatitis virus. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara istilahnya apa global, hepatitis itu penyebabnya kita bedakan dua golongan besar, infeksi dan non infeksi. 96 FM Merkuri, sahabat dan selamat pagi. Seperti biasa dari jam 11 hingga 12 siang di hari Rabu ini, perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti sahabat. Selama kurang lebih 1 jam, kita menghadirkan para tokoh, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan ya. Dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, kepada masyarakat. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Dan di 1 Maret 2023 ini kita memiliki tema seputar hepatitis yang akan kita bahas dan akan diedukasikan oleh Dr. Ulfa Kholilis, dokter spesialis penyakit dalam gastroenterologi dan hepatologi. Apa kabar, Dok? Baik, ketemu lagi ya, Dok. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berapa lama nih, Dok? Lama ya? Lama. Kayaknya waktu itu masih masa-masa pandemi, hampir-hampir akhir ya, kayaknya mungkin setahun yang lalu lebih. Nah, akhirnya ketemu lagi, Dokter Rufa ingin mengedukasi seputar hepatitis ya. Dan tadi mungkin orang atau masyarakat ini berpikiran hepatitis itu penyakit kuning. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita persamakan persepsi hepatitis itu sebenarnya kondisi yang seperti apa, Dok? Penyakit apa ini, Dok? Baik, jadi gini, saya ingin sedikit meluruskan. Memang kalau pada masyarakat secara umum begitu ada kuning langsung, oh ini hepatitis, liver yang kena hepatitis, atau ada yang bilang gitu. Tapi kalau kita bicara per definisi, hepatitis itu sebenarnya keradangan pada hepar. Hepar itu bahasanya ya hati atau liver kalau secara medis itu yang meradang. Nah, begitu hati yang meradang memang salah satu tanda yang memang mungkin paling sering yang orang tahu itu adalah ikterus atau mata kuning. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya patokan. Ada yang sebenarnya meradang tetapi tidak terjadi ikterus. Kemudian biasanya kan kalau mata kuning otomatis gandengannya adalah pipis yang berwarna seperti teh. Itu menunjukkan memang ada radang dan memang ada gangguan pada sistem biliarnya sebagai salah satu fungsi liver. Nah, ada juga yang hepatitis tetapi pasien atau yang bersangkutan tidak kuning, tetapi tahunya misalnya SGOT dan SGPT yang naik atau gejala yang lain. Jadi istilahnya kalau kita bilang hepatitis itu adalah keradangan. Dan penyebab utamanya dari hepatitis ini apa, Dok? Apakah virus saja dan jenis virusnya seperti apa kalau kita bicara tentang hepatitis? Nah, ini yang cukup menarik. Mungkin kalau masyarakat awam otomatis taunya hepatitis ya hepatitis virus ya, mungkin hepatitis virus. Tapi sebenarnya kalau kita bicara secara istilahnya apa global, hepatitis itu penyebabnya kita bedakan dua golongan besar, infeksi dan non infeksi. Nah, kalau infeksi ada virus, ada bakteri, ada istilahnya yang parasit juga bisa menyebabkan hepatitis. Nah, virus sendiri nanti dibedakan jadi dua, yang virus hepatotropik dan non hepatotropik. Nah, yang virus hepatotropik itu artinya apa? Virus yang memang hanya bisa membuat terjadinya penyakit pada liver, yaitu hepatitis tadi. Baru yang virus yang hepatotropik tadi, virus hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Tapi yang familiar, yang istilahnya sehari ABC itu. Itu. Nah, ini yang familiar di masyarakat hepatitis A, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Kalau secara globalnya ya, Dok ya, tadi Dr. Ulfa juga mengatakan secara globalnya penyebabnya infeksi dan juga non infeksi. Kemudian infeksi pun itu ada beberapa, virus juga dicabangkan lagi, ada beberapa juga hepatotropik dan non hepatotropik. Nah, ada berapa jenis dari hepatitis yang kita taunya ya 3 itu tadi, Dok. Apakah ada yang lain lagi? Apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga ada hepatitis yang istilahnya dalam tanda kutip tidak termasuk dalam hepatitis yang sudah ada. Seperti apa, Dok, untuk jenis-jenisnya? Mungkin saat ini yang disepakati dan sudah istilahnya dikenali secara ilmiah dan bagaimana klinis, sifat, kemudian juga dideteksi itu ya tadi ada 5 A, B, C, D, E. Tetapi
ilmu kedokteran kan selalu berkembang, tidak menutup kemungkinan yang kapan dulu kita ada suatu yang disebut misterius hepatitis, itu juga sampai sekarang mungkin apakah karena varian baru ataukah karena terkait waktu itu kondisi pandemi, apakah istilahnya terkait dengan COVID ataukah yang lain, itu makanya karena dulu masih belum jelas makanya disebut misterius. Tapi apakah ada kemungkinan hepatitis lain selain ABCD? Masih mungkin, masih tetap berkembang. Mungkin menjadi F, G dan yang lain-lain masih mungkin. Cuman tadi mungkin saya sedikit akan feedback ke arah yang tadi ya, yang non infeksi itu sebenarnya cukup banyak yang kadang-kadang tidak kita sadari. Misalnya contohnya hepatitis yang karena alkoholik, jadi para istilahnya apa ya, drinking master atau peminum itu juga banyak, terutama di negara barat, orang-orang hepatitis karena alkoholik banyak sekali. Kemudian yang lagi naik daun ini adalah hepatitis yang karena fatty liver atau yang non alkoholik level. Ini lagi naik daun sekarang. Non alkoholik fatty liver disease, jadi biasanya karena faktor kita sebut metabolic syndrome ya, gemuk, obesitas, ada hipertensi, ada gangguan lemak, kemudian juga ada istilahnya hal-hal yang lain, maka itu semua bisa mempengaruhi namanya fatty liver tadi, non alcoholic fatty liver disease. Ini termasuk di Indonesia lagi naik daun. Kalau di negara barat alkoholik, kalau kita non alkoholik. Ada lagi hepatitis autoimun. Ini juga walaupun kecil tapi lumayan menjadi presentasi yang kalau kita mencari penyebab kenapa ya orang ini kok sirosis, hepatitis kronis, padahal virus-virusnya negatif, kita berpikir autoimun. Termasuk juga yang hepatitis drug induced atau imbas obat juga ada, sama penyakit-penyakit mungkin yang lain. Walaupun tidak banyak tapi ada ya dok, ya dari beberapa tersebut ya, kayak fatty liver ini mengarahnya bisa ke banyak hal gitu ya, penyebabnya juga. Nah, dan yang paling berbahaya dok, kalau kita bicara tentang hepatitis itu kondisi yang seperti apa, atau hal-hal apa saja yang bisa dikatakan ini yang menyebabkan akan lebih berbahaya hepatitis ini, atau bisa menimbulkan kekronisan atau komplikasi dan lain sebagainya kalau kita bicara tentang hepatitis dok. Mungkin kalau dikatakan bahaya gini, kalau sesuatu akut kan sesuatu yang baru. Biasanya akut kayak seperti hepatitis virus A itu ketika sakit memang orangnya kuning, SGOT, SGPT sangat tinggi, tetapi dia sembuh sempurna. Hanya sebagian kecil yang komplikasi, tapi nggak ada ceritanya hepatitis A itu menjadi kronis. Jadi hanya persentase kecil yang menjadi komplikasi. Kalau kita bilang yang bahaya itu kalau kacamata kita dari chronicity ya B sama C yang sampai sekarang masih merupakan istilahnya apa ya, PR global bagi para hepatologis di dunia. Memang beda. Kalau negara kita prevalensi masih tinggi B, juga B mungkin lebih sulit diobatin. Beda dengan C, lebih banyak menjadi masalah ketika di negara-negara maju. C ini tidak ada vaksinnya, tetapi pengobatannya cure, bisa sembuh. Beda dengan B ada vaksin, bisa dicegah, tetapi tidak ada orang berani menjamin bahwa virusnya sudah betul-betul habis atau nol atau negatif gitu. Jadi B dan C saat ini kalau kacamata kita yang masih paling bisa menjadi gitu ya, masih menjadi PR terutama di negara kita. Dan tadi dokter juga mengatakan hepatotropik salah satu hal yang istilahnya virusnya apakah ini hanya ada di kawasan tropik, itu kita bahas nanti karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Ufa Khalili, spesialis penyakit dalam, gastroenterologi dan hepatologi sahabat. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat menanyakan apakah ini berhubungan dengan kawasan di daerah tropis, karena kita sebagai orang awam ya, hepatotropik kita berpikirnya apakah ini hanya muncul di kawasan tropik saja atau seperti apa? Itu benar nggak sih dok, atau itu hal yang salah gitu ya? Enggak, jadi kalau mungkin istilah hepatotropik itu jadi virus ini hanya bisa menjadi penyakit atau disease pada liver yang menjadi hepatitis tadi. Beda dengan virus, misalnya ada virus lain yang non hepatotropik, misalnya sitomegalovirus, HPV bisa menyebabkan disease yang lain. Tapi kalau yang virus hepatitis A, B, C, D dan E itu memang hanya menimbulkan disease di liver saja hepatitis. Jadi bukan karena
kawasan kawasan tropis gitu ya, tropis tadi, bukan? Tapi memang ini berhubungan dengan itu hanya menyerang di liver gitu ya, sahabat. Nah, tadi non infeksi ternyata tidak hanya infeksi berkaitan dengan virus, bakteri ataupun juga parasit, tapi ternyata penyebabnya juga banyak non infeksi. Bahkan ini sekarang sedang naik daun ya, Dok ya, kalau kita bisa katakan pasiennya atau yang menderita juga cukup lumayan tinggi. Bahkan sebelum pandemi, kalau di Indonesia biasanya fatty liver ya, Dok ya. Betul. Ini yang sekarang mulai jadi PR karena katakanlah gini, kalau dulu zaman kita mungkin masih istilahnya negara sedang berkembang atau mungkin belum maju ya. Jadi yang masih merupakan ombyoan tuh ya penyakit-penyakit infeksi. Tapi kalau sekarang sudah mulai berkembang, mulai maju, penyakit-penyakit yang penyakit masa depan untuk liver ini justru fatty liver disease ini. Jadi kita mengenal namanya non alcoholic fatty liver disease. Ya, itu yang istilahnya seiring dengan kemajuan maka faktor-faktor metabolic syndrome yang akan membuat bagaimana kondisi liver akhirnya terjadi fatty atau perlemak tadi. Nah, faktor itu yang sekarang penyakit-penyakit yang justru sangat familiar di masyarakat, kencing manis atau diabetes, hipertensi, kolesterol atau mungkin kita bilang dislipidemia atau orang bilang kolesterol atau lemak. Terus kemudian obesitas. Kemudian apa ya, inactivity atau jarang gerak secara fisik itu sekarang banyak juga itu yang menjadi masalah. Terus termasuk asam urat. Nah, itu semua gambaran di liver kita menjadi suatu kondisi fatty liver disease. Dulu sekali mungkin kita menganggap ini mungkin hanya penyakit negara-negara kaya ya, mungkin kita enggak, tapi lambat laun seiring perjalanan waktu ternyata ini insiden di Indonesia menjadi naik daun. Makanya kenapa kita sebut penyakit masa depan untuk liver itu salah satunya non alcoholic fatty liver disease ini yang mulai banyak, apalagi obesitas. Kemudian kita juga lebih suka untuk kemana-mana pakai kendaraan, jarang untuk beraktivitas fisik. Semuanya dipermudah gitu ya, Dok ya. Jadi sepertinya livernya dalam tanda kutip itu bekerjanya terlalu keras, tapi penyaringannya dia itu tanpa kita sadari kita memforsir gitu ya, Dok ya. Justru bukan seperti itu. Malah kebetulan ini kalau kita mengandaikan ini malah terlalu surplus. Surplus itu artinya gini, kita habis makan banyak, tidak ada aktivitas, terutama makan malam, kemudian kita tidur. Kemudian lemak-lemak itu tersimpan pada liver. Jadi awal mula cikal bakalnya ya timbunan lemak. Jadi karena istilahnya orang yang over energi, bukan kekurangan, justru kelebihan. Tabungannya istilahnya kelebihannya lemak disimpan di liver. Awal mungkin tanpa gejala, SGOT, SGPT masih cantik, normal gitu ya. Lama-lama mungkin gejala awal cuma kok aku mudah kembung, kemudian begah, rasa penuh. Terus kemudian mulai SGPT mulai naik. Nah, itu kalau lama-lama kemudian nanti sel liver akan terjadi inflamasi atau edem atau bengkak, baru kita tahu SGPT-nya naik. Nah, kalau itu kronis terus menerus lama-lama terjadi semacam jaringan parut, fibrosis. Nah, kalau sudah fase jaringan parut atau fibrosis itu yang kita mengenal sebagai sirosis hati. Kalau kita bicara sebagai organ secara keseluruhan mengeras, berarti sudah terjadi sirosis. Gitu. Dok, kalau kita bicara istilahnya timbunan lemak yang ada di liver, fungsi liver itu sendiri supaya masyarakat atau sahabat-sahabat ini lebih tahu lagi, oh ternyata fungsi liver saya itu seperti ini. Jadi saya konsumsinya harus begini, kemudian kegiatan-kegiatan saya itu harus begini supaya liver saya ini bisa tetap sehat dalam tanda kutip. Itu fungsinya dari liver itu sendiri selain kita taunya dulu waktu di sekolah adalah fungsi liver adalah menyaring gitu ya, Dok ya. Nah, apa saja fungsi dari liver itu, Dok? Kalau kita bicara tentang hepatitis ya, Dok ya, seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara ke fungsi dasar liver sebenarnya banyak sekali. Termasuk memang dia istilahnya metabolisme, istilahnya glukosa, kemudian protein maupun lemak juga ada di situ. Kemudian pusat pembentukan albumin. Kemudian juga untuk istilahnya metabolisme untuk transportasi bilirubin. Bilirubin itu yang warna kuning. Kemudian termasuk pembentuk faktor-faktor pembekuan darah.
juga kemudian termasuk mungkin yang paling sering adalah sebagai penyaring, penyaring yang istilahnya semua bahan-bahan toksin yang bersifat racun. Jadi salah satunya memang harus di metabolisme di liver itu. Jadi banyak memang fungsinya. Jadi sebegitu banyaknya, tapi kita hanya mengetahui satu bahwa liver adalah dalam tanda kutip penyaring dari racun-racun, sehingga kita juga harus paham konsumsi-konsumsi ya dok ya. Seperti tadi adalah non infeksi yang paling banyak di negara maju, negara barat adalah alkoholik, karena memang itu yang dalam tanda kutip kita ketahui bersama, semakin banyak alkohol yang diminum mungkin akan menyakiti ya dok ya. Betul. Itu yang kita tahu. Tapi tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut, makanan yang berlemak pun, nah ini juga akan dalam tanda kutip menyakiti. Apalagi makanan yang berlemak tersebut tidak bisa dimetabolik dengan baik oleh tubuh. Untuk beberapa orang yang mungkin memiliki genetik metabolik yang rendah atau seperti apa gitu ya dok. Itu yang menjadi concern. Kenapa fatty liver sekarang naik? Karena mager, apalagi selama pandemi ya dok ya. Betul. Kita adalah diminta untuk dalam tanda kutip mager saja gitu. Itu yang apakah setelah pandemi ini kasus dari fatty liver lebih tinggi atau seperti apa dok? Sebenarnya mungkin kalau gerak itu tadi salah satu faktor ya. Jadi mungkin kalau seandainya pun kita sekarang sudah berani gerak, berani istilahnya mobilitas, berani kemana-mana, tapi jangan lupa yang faktor diabetes, obesitas, hipertensi, dislipidemi dan asam urat. Jadi sebenarnya faktor-faktor sehari-hari yang akan kita hadapin itu pada kasus-kasus penyakit namanya endokrin metabolik atau penyakit-penyakit degeneratif ya tadi itu yang akan banyak akhirnya membentuk tadi tumpukan liver pada tumpukan lemak pada liver, asal muasalnya di situ tadi. Jadi tapi setidaknya kalau kita sudah ada kesadaran untuk tadi ya olahraga, exercise, gerak dan lain-lain, jadi bagaimana agar makanan tidak menumpuk, jadi kita bongkar, itu salah satu strategi yang paling awal kita namakan lifestyle modifikasi. Jadi sebelum dengan obat harus dimodifikasi gaya hidupnya dengan olahraga. Karena dari berbagai penelitian ternyata sangat bermakna kalau berat badan turun itu ternyata nanti parameter-parameter lain juga ikut membaik. Betul. Dan itu juga sekarang yang sedang banyak dikejar oleh masyarakat, istilahnya memperbaiki gaya hidup ya, tidak hanya berkaitan dengan makanan, tapi juga pola istirahat ya dok ya. Betul. Dan juga pola olahraga harus secara bertahap juga dilakukan. Yang penting adalah bergerak sahabat, supaya tidak menimbun, tidaknya lemak yang isinya ditimbun di perut gitu. Orang yang taunya hanya itu saja yang terlihat, tapi di organ kita pun juga harus diperhatikan. Dok, gejala dari hepatitis secara keseluruhan, apakah seperti tadi ya di awal, apakah mata kuning saja, kemudian pipisnya, kancingnya itu seperti teh warnanya, atau ada gejala-gejala lain yang harus diketahui oleh masyarakat dan sudah mulai aware, kok saya ini ya, berarti saya harus mulai memeriksakan diri, atau seperti apa dok gejala-gejala yang khas dari hepatitis? Oke. Inilah yang menjadi concern kita, karena gini, kalau kita berbicara tadi yang hepatitis akut, terutama hepatitis A, biasanya nampak mata kuning, pipis seperti teh, kemudian pasiennya capek, lemes dan lain, biasanya pasti akan udah lelah gitu ya dok? Akan datang ke istilahnya pusat vaskes kesehatan untuk dirawat atau minimal ke dokter. Tapi kalau kita bicara kronis, justru kebanyakan asimptomatis. Asimptomatis itu tanpa gejala. Jadi misalnya untuk kita uji petik tentang hepatitis B, itu aja. Kebanyakan tahunya itu ketika tidak sengaja, ketika medical check up, ketika dilakukan screening, ketika yang banyak sekali mau donor, kemudian ditolak, kemudian karena hepatitis B-nya positif, jadi harus konsul. Jadi banyak tahu adalah secara tidak sengaja tadi. Padahal pasien pasti akan protes, dok, kenapa ya saya kok hepatitis B saya positif, saya lo nggak pernah ada gejala, tanpa kapan kira-kira masuknya, kebanyakan gitu. Jadi mostly atau lebih dari 80% asimptomatis tadi. Nah, baru sisanya kadang-kadang datang sudah ketika mata kuning, tapi sudah sesuatu yang kronis, ada fase akut atau muntah darah warna hitam, BAB warna hitam, atau kesadaran yang sudah mulai turun. Itu yang justru sudah fase lambat.
Jadi makanya untuk hepatitis itu memang sangat penting makna screening, termasuk juga penularan, terutama mungkin kalau nanti kita bicara untuk memutuskan mata rantai penularan hepatitis B, terutama yang paling banyak itu ibu yang hepatitis B-nya positif menularkan ke anak, itu juga sangat krusial untuk penularan hepatitis B. Sedangkan hepatitis B tadi juga dikatakan oleh Dr. Ulfa, meskipun ada vaksin tapi tidak bisa dalam tanda kutip istilahnya kita tidak pernah tahu apakah benar-benar sembuh atau masih ada virusnya. Itu yang dikatakan B dan C ini yang masih menjadi concern utama para hepatologi ya dok ya. Nah gejala-gejala yang tadi itu kan istilahnya pentingnya screening untuk meredus dari gejala-gejala yang bisa ditimbulkan. Hanya hepatitis A saja yang mungkin bisa terlihat. Sedangkan penyebabnya ini bisa infeksius, bisa non-infeksius, dan banyak sekali hal-hal yang istilahnya tidak pernah kita sangka bahwa itu akan bisa menyebabkan kita terkena hepatitis. Dan istilahnya faktor resiko yang bisa membuat orang ini akan lebih lagi beresiko tinggi terkena hepatitis, apakah hanya gaya hidupnya saja dengan penyakit-penyakit degeneratif itu tadi dok, atau karena kebiasaan yang dalam tanda kutip ada yang bilang jangan suka jajan di luar karena takutnya nanti kena tertular hepatitis dan lain sebagainya, atau kombinasi dari hal tersebut. Faktor resiko apa yang bisa memperberat atau terkena gitu dok? Oke, ini justru yang sangat menarik sekali ya. Kalau tergantung hepatitis yang mana. Kalau hepatitis A, faktor resiko memang kita bilang penularannya fekal oral, makanan, kemudian sanitasi yang buruk, kemudian hepatitis A tuh istilahnya gini, kadang-kadang satu komunitas satu terkena nanti akan mudah menular, misalnya anak sekolah, pondok pesantren atau apa. Jadi cuman hepatitis A itu self-limiting disease atau bisa sembuh sempurna dan hanya persentase kecil yang menjadi komplikasi. Jadi itu sanitasi, kemudian juga pencegahannya itu termasuk tadi kesehatan, bagaimana lingkungan, makanan yang perlu dimakan, sama yang paling penting cuci tangan gitu. Tapi kalau kita bicara B dan C sekaligus itu nanti juga D itu virus yang cacat, jadi dia tidak bisa berdiri mandiri, jadi dia menumpang pada virus hepatitis B. Nah, B dan C hampir sama, prinsipnya penularan lewat darah, produk-produk darah, luka, kemudian yang kedua produk cairan tubuh yang lain, kemudian yang sekarang lagi naik daun kayak suntik-suntik, drug inducer itu yang lagi naik daun, B dan C terutama C itu, kemudian juga yang krusial adalah hubungan seksual yang tidak sehat atau multi partner atau pasangan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang paling penting yaitu produk darah, adanya luka, kemudian adanya injeksi, terus kemudian juga yang produk cairan tubuh, terutama dalam hal ini kayak seperti lewat seksual tadi. Itu beberapa istilahnya faktor resiko sahabat ya yang berkaitan dengan hepatitis. Ini ada pertanyaan dari Mbak Indira. Dok, benarkah kita bisa sembuh dari hepatitis virus B dalam 6 bulan jika imun kita baik? Tadi sempat disandingkan kalau kita bicara tentang hepatitis B ya dok ya, tapi mungkin bisa terima kasih untuk pertanyaan. Jadi gini, kita kalau hepatitis B secara global ada 2, akut dan kronis. Kalau masih pertama kali anggap aja mungkin akut. Nah, kalau hepatitis akut tapi nanti diikuti 6 bulan, tapi kalau setelah diikuti orang bisa tetap sembuh. Masih yang kemungkinan akut untuk ketika misalnya terkenanya kita sudah usia dewasa, istilahnya gini kalau kita bilang persentase, kalau tertularnya masa perineonatologi atau saat dilahirkan, kemungkinan terkena menjadi kronis itu 80-90% dan kemungkinan yang lolos atau sembuh hanya 10-20%. Angka itu akan berbalik ketika kita terkena ketika fase dewasa tertular. Jadi ketika akut yang kemungkinan menjadi sakit hanya sekitar 10-20%, sedangkan yang 80-90% itu sembuh. Itu akut dulu. Tapi sekarang seandainya setelah diikuti ternyata sampai 6 bulan tetap positif, artinya kronis. Nah, yang menjadi kronis inilah yang istilahnya nanti
hepatitis B kronis pun ada istilahnya, kalau kita bedakan lagi ada 4 fase. Nah, tidak semua orang hepatitis B kronis pasti perlu antivirus. Nah, ada namanya yang diobati itu, ada namanya kita sebut fase 2 dan 4. Gampang-gampangnya fase ketika imun aktif sama ketika reaktivasi. Nah, ini yang harus diobati. Yang fase 1 dan 2 tadi belum perlu diobatin. Nah, kalau memang tadi pertanyaannya apakah diobati 6 bulan gitu. Kalau yang akut tadi tetap 6 bulan kita ikutin. Bisa jadi sembuh sempurna. Nanti HBsAg-nya hilang, bahkan muncul anti HBs-nya. Tapi yang kronik nanti dari yang diobatin itu nanti memang kriteria sembuh untuk hepatitis B memang macam-macam. Mungkin target pertama bagaimana virus ditekan sampai tidak terdeteksi selama long time. Kalau bisa targetnya selama mungkin. Terus yang kedua nanti yang misalnya orang yang HBeAg-nya positif atau yang katakanlah artinya yang virusnya aktif membelah menjadi HBeAg-nya menjadi negatif atau bahkan muncul anti HBe-nya. Yang ketiga harapannya sembuh yang HBsAg-nya hilang sampai muncul antibodi yang betul-betul menunjukkan kesembuhan, namanya anti HBs, titernya bagus. Itu memang. Terus kemudian target lain misalnya mencegah tidak terjadi sirosis, termasuk mencegah biar tidak ada terjadi HCC atau sel kanker, karena semua hepatitis kronis tadi ujung-ujungnya yang paling ditakutkan adalah kronis menjadi liver cirrhosis mengecil, kemudian ujungnya adalah menjadi kanker liver. Itu yang istilahnya sudah dalam tanda kutip fase yang ditakuti ya dok ya, kalau bicara tentang hepatitis itu ya, runutannya adalah seperti itu sahabat. Tapi kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumarwito, apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Monggo Pak. Selamat siang. Ini ya, hepatitis ini, baik A, B, C, D apa itu apa ada vaksinnya, ya tahu? Terus apa juga saya bisa vaksin keturunan atau gimana? Ya tahu? Soalnya gini, itu kan kalau hubungan yang tidak benar, suami istri atau apa, baik laki-laki atau perempuan, itu kalau ada vaksinnya enak aja, saya nggak takut atau nggak apa-apa, pengono vaksin ini, jadi kan itu apa bisa penyakit itu nerobos vaksin itu, gitu. Jadi kalau makanya iso gak ono vaksine, jadi ben kapok kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarwito. Ini hepatitis A, B, C, dan D apakah sudah ada vaksinnya supaya dalam tanda kutip nanti kalau ada vaksin takutnya yang berhubungan tadi itu ya dok menyalahgunakan maksud Pak Sumarwito. Jadi itu yang ditakutkan. Kalaupun tidak ada akan lebih baik pengen kapok gitu ya. Terus apakah bicara tentang hepatitis ini bisa diturunkan? Nah ada 2 pertanyaan nih dok, seperti apa? Oke, baik saya jawab. Gini. Kalau dari 3 hepatitis A, B, C tadi, yang ada vaksinnya adalah hepatitis A dan hepatitis B. Jadi itu, makanya itu juga termasuk program pemerintah menjadi vaksinasi dasar pada bayi yang misal umur sekian nanti bagian dari program dari dokter anak. Oke, kalau virus hepatitis C sampai sekarang memang belum ada vaksin yang secara istilahnya apa? Untuk keseluruhan gitu ya dok? Itu belum ada. Tetapi mungkin disinilah tadi ya letak keadilan Allah ya. Vaksin, virus hepatitis B sudah ada vaksinnya, bisa dicegah, tapi pengobatannya PR-nya masih banyak. Ini yang kita bilang belum memungkinkan, kita tidak berani betul-betul bebas virus 0 gitu enggak. Tapi beda dengan C. C ada vaksin, tidak ada vaksinnya, tetapi pengobatan sekarang sangat bagus. Istilahnya kita sebut curable. Curable itu bisa disembuhkan. Kalau dulu era lama pengobatannya itu harus injeksi. Kita ada nanti namanya genotype-nya, termasuk yang genotipe yang sulit apa yang enggak. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang terapinya 12 bulan. Minum obatnya tiap hari, injeksi interferonnya tiap minggu, dan harganya satu injeksi 2,5. Kita bayangkan kalau sebulan 4 kali jadi 10 juta. Kalau termasuk target 6 bulan jadi 60 juta, satunya 120 juta. Zaman dulu sekarang sudah enggak. Ada pengobatan yang bagus, hanya obat oral, minum 2 macam, nanti
ada yang perlu pengobatan 3 bulan, ada yang perlu 6 bulan, tergantung severity sudah ada sirosis apa enggak. Itu berkaitan dengan pertanyaan pertama ya dok. Tentang keturunan tadi ya, ini yang harus diluruskan. Ya. Banyak pasien-pasien atau pemahaman yang pada masyarakat bahwa hepatitis itu keturunan atau diturunkan. Sebenarnya bukan diturunkan, cuman tetapi ditularkan. Tetapi mungkin penularan itu yang pada istilahnya terdekat, keluarga terdekat. Jadi makanya kenapa istilahnya seolah-olah diturunkan padahal ditularkan. Nah, tadi khusus seperti ibu tadi ya. Betul. Ya, namanya ada nanti penularannya namanya vertikal sama horizontal. Kalau vertikal itu ibu ke anak. Nah, itu misalnya salah satu ibu punya 5 anak. Jadi 5-5-nya bisa tertular semua, menjadi positif semua, menjadi kronis semua ketika saat melahirkan itu terkenanya. Nah, makanya salah satu strategi pemerintah semua ibu hamil screening HBsAg. Bahkan calon pengantin pun sekarang dilakukan screening karena bisa istilahnya diobati. Jangan sampai misalnya calon menantu hepatitis B-nya positif nggak jadi lamaran, nggak jadi menikah gara-gara calon mantunya gitu atau calon suami hepatitis enggak. Sekarang sudah ada banyak strateginya, termasuk istilahnya bagaimana titer antibodinya, kemudian kapan ini harus divaksin untuk virus hepatitis B. Dan ini menyambung lagi pertanyaan dari Pak Andi dok, hepatitis apa saja yang sudah ada vaksinnya? Tadi sudah dijelaskan dan ditanyakan juga oleh Pak Andi. Dan apakah vaksin tersebut perlu diulang? Kalaupun diulang, ada berapa lama jaraknya dok? Oke. Mungkin kalau dalam hal ini kita yang hepatitis, kalau vaksin hepatitis A itu istilahnya memberi good protection. Biasanya kita diberi itu memberi jangka waktu lama, kira-kira ada yang bilang 5 tahunan. Tapi hepatitis A sekali lagi jarang menjadi suatu problem. Yang tetap problem adalah hepatitis B. Nah, nanti sebenarnya tergantung apakah seseorang itu perlu misalnya booster apa enggak. Sebenarnya gini, walaupun sama-sama dapat vaksin, kita bedakan pasien atau seseorang itu ada 2. Responder sama non-responder. Gampangnya responder tuh kalau divaksin ya keluar antibodi. Non-responder tuh walaupun sudah divaksin sama bulan ke-0, ke-1, ke-6 tapi antibodi nggak muncul. Ini yang masih menjadi PR tersendiri. Jadi mungkin karena genetik, imunologis dan lain-lain masih mungkin kelompok kedua ini, tapi persentase kecil. Nah, sekarang yang kelompok responder, kemudian kita cek masing-masing antibodi kita. Kalau kadar antibodi, kalau dalam hal ini namanya HBsAg, anti HBs namanya. Anti HBs titer kita masih di atas 10, artinya masih bagus, masih punya faktor protektif. Nah, kalau yang kurang itu maka dianjurkan untuk booster. Booster sekali saja, bukan yang harus 3 kali mengulang enggak, tapi cukup booster. Cukup booster, istilahnya dilihat terlebih dahulu gitu ya. Memang rata-rata dikatakan menurun kadar itu antibodi kita 3-5 tahun, 5 tahun mungkin yang disepakati. Dan itu berkaitan dengan vaksinasi ya untuk Pak Andi. Dan ini dok, karena kita bicara tentang hepatitis yang banyak A, B, C, bahkan sampai yang misterius DE dan sebagainya gitu ya. Untungnya tidak sampai Z gitu ya dok. Jangan sampai gitu. Ini diagnosisnya seperti apa dok dari hepatitis ini dan bagaimana untuk pemeriksaannya sendiri? Oke, diagnosisnya mungkin gini. Kalau dari sisi kedokteran kita bilang kalau seorang klinisi itu harus holistik ya. Subjektif itu artinya keluhannya apa, objektif itu dari pemeriksaan fisik kita menemukan apa, baru pemeriksaan penunjang. Nah, mungkin kalau pertanyaan ini mungkin kalau kita bahasakan secara awam, kalau ketemu gejala-gejala istilahnya salah satunya mungkin ada panas, mata kuning, tipis yang warna kecoklatan seperti teh. Kemudian ada misalnya muntah darah warna hitam, atau BAB yang seperti petis, atau perut yang merongkol, keras, itu kita harus screening atau ke dokter. Nah, dari pemeriksaan fisik nanti termasuk kita dapatkan tadi yang hal menyokong, baru kalau pemeriksaan laboratorium nanti yang tergantung yang apa. Jadi kita bedakan bagaimana fungsi liver saat itu. Kalau paling mudah ya SGLT, SGPT, sama bilirubin, mungkin juga ya kalau kuning. Kemudian yang kedua
kalau kita pengen tahu, nah sama-sama SGOT, SGPT tinggi, sama-sama bilirubinnya tinggi, warna kuning, tapi kita pengen tahu saya tuh mengidap virus apa, jadi yang baru, apa gitu ya. Kalau hepatitis A yang positif tuh IgM anti HAV, kalau hepatitis B HBsAg, kalau hepatitis C anti HCV, baru nanti yang B nanti setelah HBsAg misalnya positif, saya fase yang mana? Fase 1, 2, 3 atau 4 baru ada pemeriksaannya. Kalau lebih komplit ada HBAG, anti HBe, HBV DNA, fibroscan dan lain-lain. Cuman ya memang jika kita mendeteksi itu lebih baik di follow up, karena apa? Hepatitis B tadi itu kadang-kadang walaupun tanpa gejala setelah berapa tahun moro-moro terjadi kanker liver. Kalau sudah kanker liver sulit diobatin. Betul, gitu. Dok, itu yang saya rasakan ya, sahabat. Orang tua saya merasakan hal tersebut dan itu yang harus dipahami, screening. Karena pandemi kami melewatkan, Dok, itu padahal 2 kali check up rutin itu yang kami lakukan, dan baru ketahuannya adalah saat-saat sudah terkena cancer itu, Dok. Dan itu nyesek sekali kalau kita bicara bahasanya, Dok ya. Betul. Dok, kalau bicara tentang itu diagnosis yang harus dilakukan runutan-runutannya, kemudian dilihat dari gejalanya terlebih dahulu ya, apa yang muncul gitu ya, atau kalau lebih baik adalah screening, Anda bisa ke fasilitas kesehatan ataupun juga ke laboratorium untuk melakukan screening sebisa mungkin, serutin mungkin. Oh iya, termasuk tadi selain penunjang yang berupa laboratorium dari darah, termasuk imaging. Imaging itu radiologi. Jadi yang sangat mungkin yang membantu awal tuh USG. Jadi dengan USG kita bisa melihat liver kita membesar ukurannya atau mengecil, yang sirosis, ataukah sudah nampak adanya nodul-nodul yang keras yang seperti kanker tadi. Baru misalnya kalau curiga kanker, baru pemeriksaan yang lebih istilahnya advance, yang lebih mahal, namanya CT scan abdomen dengan kontras. Jadi memang tapi pemeriksaan dasar untuk matching USG tadi. Ini untuk mendiagnosis benar-benar tegak diagnosisnya akan seperti apa gitu ya, Dok ya. Pengobatan atau tata laksana dari hepatitis ini seperti apa, Dok, dengan perkembangan teknologi mungkin yang sudah maju saat ini di Indonesia sendiri, seperti apa berkaitan dengan hepatitis yang vaksinnya sudah ada, tapi ada beberapa seperti hepatitis B ini yang pengobatannya tidak pernah tahu akan seperti apa, apakah virusnya tidur atau bagaimana untuk tata laksana juga pengobatan di Indonesia sendiri, Dok? Kalau kita bicara dulu dari hepatitis A, hepatitis A itu kita bilang suportif atau hanya suportif. Jadi kalau pasiennya misal kuning, mual, muntah, apa itu diopnamakan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi suportif sesuai dengan gejala yang ada. Tapi nanti dia akan membaik. Beda dengan B dan C, tergantung fase mana kita mendapatkan pasien untuk pengobatannya. Tadi yang jelas pengobatan keduanya itu antivirus. Nah, cuman kalau B kan fase yang mana perlu diobatin apa enggak. Memang pengobatannya tetap pengobatan jangka lama untuk B, bahkan ada yang dikatakan orang tertentu long term atau long life atau seumur hidup. Beda dengan C yang tadi 3 bulan atau 6 bulan tadi. Tapi memang tetap pengobatan inti adalah antivirus. Kemudian yang kedua mungkin kalau istilahnya selain non farmakologi ya pengobatannya obat-obat yang mensupport bagaimana fungsi liver. Hindari obat-obat yang bisa mengganggu fungsi liver. Ini kadang-kadang yang sering kita jumpai di masyarakat, herbal-herbal tertentu tuh tidak semuanya aman. Banyak yang justru menjadi seperti pengen ngobati livernya dengan herbal, tapi justru seperti ya ini yang akan memperparah kondisi livernya. Betul, Dok. Terus kemudian, nah tadi kalau itu kita dapatkan kronis. Nah, kalau misal kita mendapatkannya sudah fase sirosis, ya nanti bagaimana mencegah biar tidak terjadi istilahnya apa ya? Keparahan gitu ya. Gambarannya tuh kalau orang sirosis kan livernya mengeras seperti jaringan parut. Nah, itu ada suatu namanya hipertensi portal. Taunya ya ketika endoskopi. Nah, di dalam tuh ada namanya varises. Varises itu mungkin kalau dalam benak kita kan pembuluh darah di kaki yang berkelok-kelok warna biru itu ya. Nah, kalau varises di esofagus sama biru, tetapi artinya pembuluh darah itu berkelok menjadi tipis dan rentan untuk pecah. Nah, ketika pecah itulah baru kita tahu muntah darah warna hitam atau BAB yang warna hitam yang seperti petis tadi. Gitu. Ada lagi ketika datang sudah kesadarannya turun atau perut yang membesar, kita sebut asites, atau yang
terjadi komplikasi gangguan ginjal akibat liver, atau yang terakhir ya sudah terjadi gagal hati atau bahkan sudah berupa kanker tadi. Tergantung. Jadi tetap, tapi intinya di pencegahan awal, plus kalau sudah sakit ya diobatin. Betul. Tadi sesuai dengan kondisinya. Jadi istilahnya kalau memang sudah tegak diagnosis hepatitisnya apa, ikuti pengobatan sampai dengan selesai gitu ya. Betul. Dok ya, apa yang dianjurkan, apa yang disarankan oleh tenaga kesehatan itu jangan harus diikuti sahabat, karena begitu rumitnya gitu ya terkait dengan ini, dan nanti kalau pengobatan terlambat atau apapun, nah itu yang akan menyesal di kemudian hari. Betul. Jangan sampai itu ya dok. Termasuk nanti mungkin kalau kita bicara yang tadi ya, kalau sudah fase lanjut misalnya sudah kanker pun, sekarang juga modalitas istilahnya pengobatan juga berkembang. Misal kalau masih kecil bisa dioperasi, diambil. Ada lagi nanti yang namanya RFA itu kayak dengan radiofrekuensi tinggi kayak dibakar gitu yang kecil tadi. Ada yang namanya perlu transplantasi. Masih ketika masih fase bagus ini masih bisa. Ada yang namanya nanti perlu namanya TAC, trans arterial kemoembolisasi. Jadi dilakukan kemo, dimasukkan pada pembuluh darah kecil, terus habis itu diemboli atau dibuntu. Ada nanti perlu kemoterapi seperti biasanya, dan terakhir obat-obatan mungkin yang sistemik. Nah, sementara obat-obat ini mahal banget. Sekarang lagi ada itu, saya dulu awal-awal juga terheran-heran, kok ada ya obat yang 1 biji 500.000. Betul dok. Jadi kalau sehari butuhnya 2 kali 1 juta ya, seandainya 1 butir ini lugur, aduh pasti mencari gimana. Betul dok. Jadi memang artinya kalau kita bicara seperti itu, memang untuk pengobatan yang sudah fase kanker masih mahal. Jadi tetap bagaimana peran penting ketika masih di hulu tadi, masih di awal. Pencegahan dan juga screening itu ya dok ya, itu yang harus dilakukan di zaman sekarang ini. Kita akan masih berlanjut bersama dengan Dr. Rufa Kholili, spesialis penyakit dalam gastroenterologi dan hepatologi, di perbincangan kita di seputar hepatitis. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan di sesi off air saya curhat. Saya curhat berkaitan dengan kondisi almarhum ayah saya yang terkena hepatitis ini, yang tentunya menjadi pelajaran berharga ya sahabat, bahwa screening itu sangat penting untuk dilakukan. Jangan sampai terlambat, apalagi Anda memiliki orang tua ataupun Anda sendiri memiliki kondisi seperti sakit-sakit metabolik ya, diabetes, kemudian kolesterol, darah tinggi ya sahabat, itu harus benar-benar terkontrol, terjaga, dan screening itu harus dilakukan serutin mungkin sahabat ya. Dok, pencegahan yang bisa dilakukan apa saja berkaitan dengan hepatitis, selain juga vaksin ini ya dok, yang sudah ada vaksinnya, pencegahan lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa dok? Iya, terima kasih. Jadi memang betul pencegahan tadi terutama vaksin ya, tapi kita tahu tetap tadi ya, vaksin itu hanya yang ada masih hepatitis A sama B. Kemudian yang kedua adalah screening. Nah, screening itu terutama memang kalau bisa ya semua populasi, tapi selalu mana prioritas kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang perlu dilakukan screening. Misalnya tadi ya pasangan yang hendak menikah atau ibu hamil, itu sangat krusial. Kemudian screening lagi misalnya pada populasi-populasi tertentu, misalnya kayak kelompok orang-orang yang hemodialisis, kemudian orang-orang yang homoseksual dan gitu, memang mereka tinggi, para pengguna drug inducer itu insiden hepatitis cukup tinggi pada mereka. Tapi termasuk kalau kita ya, kita lebih baik screening diri kita masing-masing, termasuk screening itu selain screening apakah saya ada hepatitis, yang kedua yang sangat penting adalah antibodi kita. Itu yang kita sebut screening. Kemudian berikutnya yang secara umum kita sebut adalah universal precaution, atau termasuk manifestasinya adalah bagaimana cara kita hidup sehat. Tadi ya, gampangnya yang paling sederhana ya tadi mungkin cuci tangan, kemudian higienitas, itu yang hepatitis yang lewat oral, itu yang istilahnya fekal oral itu yang hepatitis A. Kemudian sanitasi, kebersihan lingkungan. Kemudian tadi kalau yang berbicara pencegahan yang tadi juga termasuk yang kita bicara bagaimana metode penurunan ini, termasuk tadi ya kalau lewat darah, lewat cairan tubuh manusia, artinya berarti menjaga bagaimana pola gampangnya hubungan seksual yang aman dan halal ya mungkin ya dalam hal ini. Kalau kita bicara aman dok, nanti
pasti kampanyenya hanya kondom dan lain, padahal itu nanti istilahnya aman dan halal, dan seandainya mungkin dan sehat ya dok ya, yang sehat, kemudian ada keluarga kita atau mungkin yang sehari-hari dekat dengan lingkungan kita yang misal ada hepatitis B, screening pada keluarga besarnya, karena penyakit ini bisa dicegah sekaligus bisa diobati. Kalau hepatitis C karena nggak ada vaksin, jadi ya screening, kalau misal tahu positif dan memang ada virus diobatin, karena tadi curable atau potensi untuk sembuh untuk hepatitis C sangat tinggi. Itu jadi termasuk yang mungkin juga yang menjadi pencegahan, jangan mudah ganti-ganti alat pribadi dengan orang lain. Yang paling potensi alat pribadi yang menimbulkan perdarahan, misalnya sikat gigi, itu adalah jangan mau campur. Dan kenapa, kalau kita gosok gigi otomatis kan sering perdarahan. Betul. Nah, kalau misalnya virus itu ada di sikat gigi tadi yang kita pinjam teman kita, nah itu yang bisa menjadi malapetaka. Jadi alat-alat pribadi kita membawa pribadi, jangan tukar atau pinjem atau campur, termasuk mungkin dalam hal ini tato. Kemudian itu kan sering di luar, karena tato apapun pasti melukai dan ada media darah. Kemudian juga kalau alat cukur, tato, alat cukur itu yang sering secara tidak kita sadari menjadi media untuk penularan. Piercing, tato, alat cukur, gunting, gitu. Dan sebagainya itu ya, yang istilahnya dalam tanda kutip berpotensi ada perdarahan, dan tadi menjadi, karena kalau seperti itu akan sangat cepat sekali untuk istilahnya terjadi media penularan tadi. Itu beberapa pencegahan yang harus Anda ingat ya sahabat. Pertama adalah pola hidup tidak hanya bersih dan sehat, PHBS ya sahabat, tapi juga pola makan, kemudian pola istirahat dan berolahraga, bergerak, itu yang memang menjadi satu kesatuan ya dok ya. Betul, karena itu akan semua akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena sekali lagi semua tergantung imunitas. Misal sama-sama kena virus, tetapi ada orang nanti satunya sembuh sendiri, satunya manifestasi penyakit, satunya menjadi komplikasi, itu salah satunya dari imunitas kita. Makanya tadi sudah betul disebutkan tadi. Itu semuanya menjadi kesatuan ya sahabat. Dari ditambah lagi adalah screening yang utama. Kalau imunitas kita sudah baik, screening juga harus dilakukan, dan bisa juga ditambahkan berkaitan dengan pemeriksaan anti HBS ya dok ya, antibodi yang ada di dalam tubuh kita seperti apa gitu ya dok? Kita sudah punya antibodi yang memadai apa belum? Kalau misalnya belum, kalau dulu sudah pernah vaksin, ayo kita booster. Misalnya kalau ternyata tidak terbentuk, itu mungkin nanti perlu vaksin ulang. Itu yang termasuk kalau B. Itu yang bisa juga ditambahkan gitu ya dok ya. Dan terakhir pesan ataupun juga tips sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri untuk mencegah hepatitis dok seperti apa? Yang terakhir memang tetap sebenarnya pola hidup sehat. Kemudian sebenarnya sama yang kedua, kalau kita berbicara untuk hepatitis B dan C ya, kalau kita kembalikan lagi, kalau istilahnya kenapa sih suatu disease atau penyakit itu tetap ada, dan bagaimana tetap selalu ada PR antara penyakit, perkembangan dan perkembangan obat. Tapi kalau kita mau bicara untuk B dan C, di mana penularan saat tadi adalah lewat media darah, kemudian seksual, itu tetap kembali lagi ke kita. Selain faktor istilahnya tadi ya, mencegah hal-hal yang umum untuk kebersihan, tapi sama kita menjalankan hal-hal yang memang sesuai tuntunan agama kita itu, jadi kita bisa menjauhi kayak drug. Kemudian tadi termasuk saat ini kan yang sering injeksi obat rame-rame bareng-bareng, seksual rame bareng-bareng, kemudian multi partner, itu yang menjadi resiko spreading hepatitis B. Jadi tetap, kalau mungkin WHO bilang seks yang aman, tapi dalam hal ini aman dan halal yang sesuai dengan tuntunannya. Jadi istilahnya pola bahwa kita sudah digariskan, mungkin ya ada tuntunan-tuntunan itu yang memang yang harus dijalankan. Selain memang secara objektif hal-hal yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah secara standar, cuci tangan, higienitas, sanitasi, kemudian hindari yang pemakaian barang-barang pribadi yang istilahnya meminjam teman, sama tadi yang secara bersamaan betul ya, kemudian seks sehat, kemudian juga
yang terakhir adalah berdoa, rutin olahraga, bagaimana makan secara seimbang, hindari stres yang berlebihan tadi itu semua. Itu semua yang harus dilakukan sahabat untuk mencegah hepatitis untuk diri kita sendiri, tapi yang utama sekali lagi adalah screening, karena ada beberapa hepatitis yang tidak bisa terlihat gejalanya tapi bisa terdeteksi melalui screening seperti itu ya. Betul. Dok ya. Terima kasih Dr. Ulfa Kholili, spesialis penyakit dalam gastroenterologi dan hepatologi. Dan sahabat, sudah di ujung perbincangan kita di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, karena ternyata 1 jam itu tidak terasa ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas dan kita edukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri, kepada masyarakat. Dan Anda juga bisa kembali menyaksikan perbincangan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Ketemu lagi di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang sahabat. Saya Lestari beserta Dr. Ulfa Kholili, spesialis penyakit dalam gastroenterologi dan hepatologi. Pamit undur diri, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.